warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu dengan saya lagi Pak Bagus, anak-anak kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang logaritma, yaitu subbab materi ketiga bab 1 perpangkatan ya. Ini adalah materi yang termasuk salah satu materi matematika yang susah, sangat susah. Tapi kalau kalian sudah mengenal logaritma secara mendalam, ini adalah materi yang menyenangkan. Saya adalah salah satu penggemar materi logaritma. Ya, logaritma bagi saya adalah salah satu materi paling enak ya bagi saya ya. Kayak apa ya istilahnya ya? Materi yang menantang tapi pas ngejakan tuh asik. Apalagi kalau soalnya yang soal tingkat-tingkat tinggi yang menggabungkan logaritma dengan materi lain. Kalau kamu sudah mendalami logaritma dengan baik pasti menyenangkan. Oke, akan saya jelaskan. Logaritma. Jadi subbab ketiga yaitu tentang logaritma. Nah, apa itu logaritma? Logaritma adalah inverse dari pangkat perpangkatan eksponensial, alias kebalikan. Kebalikannya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus kuadrat, akar, terus perpangkatan itu logaritma. Jadi logaritma itu kalau perpangkatan kan kamu mencari hasil dari 2 pangkat 3 itu apa sih? 3 pangkat 5 itu apa sih? Gitu kan perpangkatan. Kalau logaritma itu kamu malah mencari pangkatnya. 3 pangkat apa hasilnya 81. Nah pangkatnya itu yang kamu cari. Nah itu namanya logaritma. 5 pangkat berapa hasilnya 3125. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 3, 5 sorry. 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 25, 5 pangkat 3, 125, 5 pangkat 4, 625, 5 pangkat 5, 3125. Oh, 5 pangkat 5. Jadi 5 pangkat berapa yang hasilnya 3125? 5 pangkat 5. Kayak gitu. Tapi penulisannya seperti ini. Kalau kamu punya A pangkat B sama dengan C, ya, itu kalau kita mencari pangkatnya atau kita ubah ke logaritma, jadinya seperti ini. A log C sama dengan B. Nah, ini konsep dasarnya logaritma. Jadi kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, sebenarnya kalau diubah jadi logaritma adalah A log C. Ingat-ingat ya, A log C sama dengan B, sama dengan pangkatnya. A log C sama dengan B. Contoh. Sebelum ke contoh, definisi lain gampangannya ya logaritma itu ya. Misalkan aku punya A log B. Artinya ya. Artinya adalah A pangkat apa hasilnya B. A pangkat apa hasilnya B. Jadi A log B itu sebenarnya A pangkat apa hasilnya B. Itu gampangannya seperti itu. Jadi saya kotai konsepnya, konsep dasarnya. Terus ini gampangannya dari logaritma itu apa? A log B. Oke, sebentar. Oke. Contoh, example. Misalkan saya punya 2 log 4. Hasilnya berapa? 2 log 4 itu artinya 2 pangkat berapa hasilnya 4. Kayak ini tadi lo ya. A log B itu artinya kan A pangkat apa hasilnya B. Berarti 2 log 4 itu 2 pangkat apa hasilnya 4. 2 pangkat berapa? 2 pangkat apa hasilnya 4? 2 pangkat 2 kan 4. Seperti itu. Contoh lain, 3 log 81. 3 pangkat apa hasilnya 81? 3 pangkat apa hasilnya 81? Yaitu 3 pangkat 4. Terus contoh lagi, 6 log
216. 6 pangkat apa hasilnya 216? 6 pangkat apa? Ayo, 6 pangkat 1 itu 6, 6 pangkat 2 36, 6 pangkat 3 berarti 36 kali 6 lagi ya, yaitu adalah 216. Oh, berarti 3. Jadi 6 pangkat apa hasilnya 216? 6 pangkat 3. Jadi kamu tulis 3. Jadi ditulis pangkatnya saja. Contoh lagi sampai paham. 5 log 25. Kamu cari ayo. 5 4 3 2 1. Ayo 5 pangkat berapa hasilnya 25? Pangkat 2. Contoh lagi 7 log 343. 5 1 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu 343. Contoh lagi 10 log 1000. 10 pangkat berapa hasilnya 1000? Apakah 100? 1000 itu 10 kali 100, bukan 10 pangkat 100. Kalau 10 pangkat 100 itu hasilnya banyak. 10 pangkat 6 aja 1 juta. 10 pangkat 10 pangkat 6 1 juta. 10 pangkat 9 1 miliar. Dan seterusnya. Jadi 10 pangkat 20 kan 10 pangkat 100 kan banyak. Nah, 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000? 10 pangkat 1 itu 10. 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10 100. 10 pangkat 3 itu 10 kali 10 kali 10 1000. Jadi pangkat. Nah, untuk 10 log ada aturan tersendiri. Untuk 10 log apapun itu biasanya angka 10-nya ini nggak ditulis. Jadi langsung log gini. Kayak kemarin materi akar ya, yang akar 2 dari itu kan nggak ditulis. Akar 2 gini kan nggak ditulis 2-nya, ya kan? Jadi yang ditulis itu adalah yang selain 2 yaitu 3, 4, 5 kan ditulis angkanya. Kalau 2 ini kan nggak ditulis, jadi cuma akar gini aja. Kemarin cuma akar gini aja. Kalau 2 lo ya. Begitu juga untuk kasus logaritma, dia itu nggak ditulis kalau kasusnya itu ininya basisnya itu 10. Ini namanya basis. Angka di sini itu namanya basis. Kalau basisnya 10 itu nggak ditulis, jadi langsung kosongan. Itu artinya kalau kosongan itu berarti artinya basisnya 10. Contoh lagi yang masuk agak susah ya. Setengah log seperempat. Setengah pangkat berapa hasilnya seperempat? Setengah pangkat 1 itu setengah. Setengah pangkat 2 itu apakah 1 apa seperempat? Setengah pangkat 2 kan artinya setengah kali setengah, ya kan? 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, seperempat. Jadi setengah pangkat berapa yang hasilnya seperempat? Pangkat 2, ya. Contoh lagi apa lagi? 2 log 1. 2 pangkat berapa hasilnya 1? 2 pangkat 1 aja 2. Lah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Bilangan kalau dipangkat, bilangan apapun kalau dipangkatkan ini hasilnya pasti 1. Dipangkat berapa yuk? Materi pemangkatan kemarin. Bilangan kalau dipangkat bilangan ini, bilangan yang akan saya sebutkan ini pasti hasilnya 1. Bilangan apa itu? 0. 2 pangkat 0 itu 1. 3 pangkat 0 1. 1 juta pangkat 0 1. Apapun pangkat 0 itu 1. Jadi 2 log 1 0. Dengan kata lain, apapun bilangan kecuali 0. Kalau log 1 hasilnya 0. Bilangan apapun itu. 2 log
1/8. 2 pangkat berapa hasilnya 1/8. Susah. Min 3. Kok bisa Pak? Apa lagi? 0,25 log 16 min 2. Kok bisa Pak? Nah, untuk kasus ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita mengerjakan ini harus pakai sifat-sifat logaritma. Sama kayak pangkat akar, logaritma juga ada sifat-sifatnya. Ada 7 sifat. Terus 4 log min 4. 4 pangkat berapa hasilnya min 4? Pasti kalian jawab min 1. 4 pangkat apa hasilnya min 4? Pasti kalian jawab min 1. Padahal 4 pangkat min 1 itu apa? Pangkat negatif supaya positif kan dipindah ke bawah. 1/4 pangkat 1 alias 1/4. Berarti bukan min 1. Berarti apa? Bilangan log, bilangan negatif itu tidak ada, tidak terdefinisi. Begitu juga untuk bilangan log 0. Bilangan apa? Bilangan di pangkat apa hasilnya 0? Tidak ada. Jadi syaratnya logaritma itu ada syaratnya anak. B di sini. Itu bilangannya harus positif. Harus positif. Harus positif itu artinya ada 2. Gak boleh negatif sama gak boleh 0. Jadi bilangan yang di sini, itu harus positif, gak boleh negatif, gak boleh 0. Seperti itu. Ini penjelasan singkat tentang logaritma. Nah sekarang kan aku tadi bilang nggak ada, maksudnya nggak ada apa ya? Nggak semua bisa kita selesaikan langsung. Harus pakai sifat-sifat. Dan nggak semua bisa kita selesaikan langsung. Harus pakai kalkulator. Ada Pak yang harus dicari pakai kalkulator? Ada. Contohnya seperti ini. Di sini aja ya. Saya hapus saja. Saya hapus. Contoh lagi. Log 3. Log 3 itu kok gak ada bilangnya? Tadi aku sudah bilang kalau gak ada bilangannya itu artinya 10 log. 10 pangkat berapa hasilnya 3? Ini harus pakai kalkulator. Kamu tulis di kalkulator, ketik log 3. Itu hasilnya nanti 0,477. Contoh lagi, log 6. Nah, ini harus ditulis di kalkulator juga. Log 6, 10 pangkat berapa hasilnya 6? Kalau di kalkulator 0,778. Terus. Jadi ini beberapa yang harus pakai kalkulator. 2 log 7, 2 pangkat berapa hasilnya 7? Harus pakai kalkulator. Paham? Nah, sekarang kita ke sifat-sifat logaritma. Ada berapa sifat logaritma? Nanti kita lihat ada berapa ya. Sifat-sifat logaritma. Logaritma. Yang pertama, sifat logaritma yang pertama. Kalau kamu punya A log B ditambah A log C, 2 logaritma dihubungkan dengan operasi penjumlahan tambah dengan basis yang sama, ini bisa kita gabung. Syaratnya adalah basisnya harus sama dan penjumlahan. Digabung jadi A log B kali C. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita punya A log B kali C, perkalian, bilangannya ini dikalikan, bisa kita pisah. Jadi A log B ditambah A log C. Nah, ini adalah
sod. Sifat logaritma yang pertama. Ini sama aja sih, cuma dibalik. Contoh. Yang pertama. 6 log 2 ditambah 6 log 3. Ini masing-masing kita nggak bisa nyari manual, harus pakai kalkulator. 6 pangkat berapa hasilnya 2? Kalkulator. 6 pangkat berapa hasilnya 3? Kalkulator. Tapi kita bisa juga menggunakan sifat ini untuk mengerjakan. Kamu lihat basisnya ini sama-sama 6. Digabungkan dengan operasi penjumlahan. Jadi bisa kita gabung jadi 6 log, digabung ya, 2 dikali 3. Jadinya 6 log 2 kali 3 itu 6. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, 6 log 2 ditambah 6 log 3. Basisnya sama-sama 6 dan penjumlahan bisa digabung jadi pakai sifat ini. Jadi 6 log 2 kali 3. 2 kali 3 6. Nah, ini kan bisa dihitung. 6 log 6 itu 6 pangkat apa hasilnya 6? Ya 6 pangkat 1. Jadi hasilnya 1. Jadi kita bisa cari logaritma seperti ini, nggak usah pakai kalkulator, bisa menggunakan sifat. Contoh lagi, misalkan seperti ini, 3 log 12 tambah 3 log 18 ditambah 3 log 18. Ini berapa? 3 pangkat berapa hasilnya 12? Gak ada, Pak. 3 pangkat berapa hasilnya 18? Gak ada. 3 pangkat berapa hasilnya 18? Gak ada. Maksudnya harus pakai kalkulator. Ini kita bisa gabung karena basisnya sama-sama 3 dan ada operasi penjumlahan. Jadinya di sini 3 log 12 dikali 18 dikali 18. Tinggal kita coret-coret, nggak usah dikali, dicoret-coret dulu aja biar hitungannya lebih enak. Saya bagi 4 3, saya bagi 4 2, saya bagi 2 9, habis. Baru kamu kali 3 kali 9 27. 3 log 27 itu artinya 3 pangkat apa hasilnya 27? 3 pangkat 3. Oke, terus yang soal selanjutnya, beda kayak soal-soal ini tadi, kita menggunakan sifat yang bawah ya. Jika log A sama dengan log 2 sama dengan A dan log 3 sama dengan B, pertanyaannya adalah carilah yang A log 6, B log 12. Oke, saya jawab. Nah, ini kita pakai sifat yang bawah, yang ini, bukan yang ini. Jadi yang pertama, kita disuruh nyari log 6. Lihat di informasi di soal. Di soal kita punyanya log 2 itu A, log 3 itu B. Log 6 itu bisa saya pisah jadi apa kali apa yang mengandung 2 sama 3. Karena yang di soal yang diketahui kan log 2 sama log 3. Jadi 6 harus kita pisah jadi perkalian 2 bilangan apa kali apa. Yang bilangannya itu ada di sini sama di sini. 6 itu kan ada 2 kemungkinan, 1 kali 6 atau 2 kali 3. Karena yang ada di sini 2 sama 3, berarti 6-nya dipisah jadi 2 kali 3. Nah, baru kita pisah kalau perkalian kan jadi penjumlahan seperti ini. Kita bisa kayak gitu. Jadi log 2 ditambah log 3. Log 2 itu adalah A ditambah log 3 itu B. Jadi log 6 itu A tambah B. Paham? Oke. Yang B log 12 akan kita pisah jadi
2. 12 kita butuh 2 sama 3 ya. 2 kali 6 Pak. Nah, tapi gak ada 6 di sini. 6 nya nanti kita pisah lagi jadi 2 kali 3. Dengan kata lain 12 dipisah jadi 2 kali 2 kali 3. Jadinya nanti log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Log 2 tadi A ditambah A ditambah B. A tambah A itu 2A ditambah B. Paham? Ini sifat pertama. Terus sifat kedua. Sifat kedua itu hampir sama. Yaitu adalah kalau kita punya logaritma basisnya sama tapi dia pengurangan. Kalau tadi kan penjumlahan, itu bisa digabung jadi A log B per C. Jadi pembagian. Kalau penjumlahan digabung jadi perkalian, kalau pengurangan digabung jadi pembagian. Seperti itu. Nah, contoh. Misal saya punya 5 log 200 dikurangi 5 log 8. 5 pangkat berapa hasil 200? 5 pangkat 2 itu 25, 5 pangkat 3 itu 125, 5 pangkat 6 itu 625. Nah, 5 pangkat 200 apa? Harus pakai kalkulator Pak. Oke. 5 pangkat berapa hasilnya 8? Jelas harus pakai kalkulator. Tapi kita bisa menggunakan sifat ini untuk menggabung. Jadinya nanti 5 log 200 per 5 sama-sama 5 pengurangan bisa digabung jadi 5 log 200 per 8. Mau coret? Jadinya 5 log 25. Nah, ini baru kita bisa cari 5 pangkat berapa hasilnya 25? 2. Nah, contoh lagi. Misal saya punya 3 log 30 dikurangi 3 log 2 kurangi 3 log 5. 3 log 30 kalkulator, 3 log 2 kalkulator, 3 log 5 kalkulator. Berarti bisa kita gabung jadi 3 log pengurangan semua ya. 30 dibagi 2 sama 5. 30 dibagi 2 dan dibagi 5. Jadi 25-nya sama-sama di bawah. Itu caranya. 30 bagi 2 dulu 15. 15 bagi 5 3. Jadi sisanya 3 log 3. Berapa anak? 3 log 3 itu 1. 3 pangkat apa hasilnya 3? 1. Apapun log bilangan yang sama hasilnya pasti 1. 7 log 7 1. 10 log 10 1. 12 log 12 1. Oke. Contoh yang gabungannya. Misalkan aja 2 log, misalkan aja 14 ditambah 2 log 20 dikurangi 2 log 35. Oke. Ini penjumlahan pengurangan. Berarti kita menggunakan sifat pertama sama kedua. Kalau digabung jadi 2 log penjumlahan perkalian 14 kali 20 dibagi 35. Kenapa dibagi? Karena pengurangan. Kamu awalnya harus lihat basisnya dulu, oh sama, ya kan? Baru bisa digabung. Coret-coret, bagi 7 semua Pak. 5 bagi 7 2. Coret lagi, bagi 5 4. Ini habis. 2 kali 4 8. 2 pangkat berapa hasilnya 8? 3. Paham?
Contoh lagi, 2 log 12 ditambah 3 log 27 dikurangi ditambah 2 log 10 kurangi 2 log 15. Cukup? Apakah cukup? 2 log 12 tambah 3 log 27 tambah 2 log 10 kurangi 2 log 15. Lihat basisnya dulu, ada yang nggak sama, 3. Berarti jangan kamu gabung semua, kamu gabung yang sama aja kan, yaitu yang 2, 2, 2. Nah yang 2, 2, 2 kita gabung 2 log 12. Kalau penjumlahan dikali 10, kalau pengurangan dibagi 15. Yang sendirian 3 log ini biarin aja sendirian. Biasanya kalau logaritma sendirian itu nggak ada pasangannya, langsung bisa dicari hasil. Ini saya bagi 3 5, saya bagi 3 4, saya bagi 5 10 bagi 5 4 kali 2 itu 8. Nah yang ini langsung dicari hasilnya bisa ya. 3 pangkat berapa hasilnya 27? 3 pangkat berapa? 3. Nah ini 2 log 8 cari hasilnya juga 2 pangkat berapa hasilnya 8? 3 tambah 3. Nah paham? Oke, saya hapus. Ini sebenarnya ada sifat kebalikannya ya. Sorry, ada yang tak tulis. Kebalikannya itu saya tulis di sini aja ya. Kalau kamu punya A log B per C, berarti bisa kamu pisah jadi A log B kurangi A log C. Maaf tadi kelupaan, saya kotak. Kebalikannya sifat ini sama aja. Oke, saya hapus. Sifat ketiga. Sifat ketiga. Jika saya punya A pangkat M log B pangkat N. Jadi ada pangkatnya semua di sini. A pangkat M log B pangkat N. Maka pangkatnya itu bisa dipindah ke depan. Jadi pangkatnya yang ini tulis dulu M per pangkatnya yang di sini M kali A log B. Jadi pangkatnya sudah pindah ke depan semua. Pangkat yang ini ditulis dulu di atas per pangkat yang ini. Biasanya juga pangkatnya yang ada cuma di sini aja, di sini aja. Kalau pangkatnya yang ada di sini aja langsung pindah ke depan, jadi N kali A log B. Jarang yang pangkatnya di sini aja. Kalau pangkatnya yang di sini aja, di sini gak ada pangkatnya ya. Jadi 1 per M. Kalau pangkatnya ini pindahnya ke bawah, 1 per M kali A log B. Nah, ini salah satu sifat yang agak membingungin memang, tapi sering keluar. Oke. Example. Contoh. Kita disuruh nyari nilai dari 8 log 16. 8 pangkat berapa hasilnya 16? Pasti banyak yang keliru 2. Padahal 6, kalau 16 itu kan 8 kali 2, bukan 8 pangkat 2. Ya kan? Berarti 8 pangkat berapa hasilnya 16? Nah, ini harus kita kerjakan pakai cara ini. Pakai kalkulator boleh. Tapi kalau pakai kalkulator, kalau bukan kalkulator yang saintifik ya, itu biasanya hasilnya koma. Harusnya bisa hasilnya itu pecahan aja. 8 log 16. 8-nya harus kita ubah dulu jadi bilangan terkecil. Maksudnya terkecil itu jadi bilangan berpangkat apa pangkat apa. Nah 8 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3. Sedangkan 16 ini juga diubah jadi apa pangkat apa, yaitu 2 pangkat 4. Nah ini kan kayak sifat ini tadi.
ya kan, perpangkatan, jadi ada pangkatnya semua. Jadinya nanti pangkatnya ini tulis dulu 4 per pangkatnya yang ini 3 kali 2 log 2, pangkatnya sudah pindah semua. 2 log 2 itu apa? 1. Bilangan log, bilangan yang sama kan 1. Jadinya langsung 4 per 3 kali 1 ya 4 per 3. Oh ternyata 8 log 16 itu 4 per 3. Terus contoh yang saya berikan tadi di depan di awal, tadi ngasih soal apa tadi di awal? 3 log apa 2 log sekali 8 ya? 2 log sekali 8 kalau nggak salah. Nah gini, 2 log sekali 8 itu ubah dulu jadi pangkat. Kemarin di materi perpangkatannya, kalau 8 sendirian kan 2 pangkat 3. Tapi kalau ada sepernya, seper 8, 2 pangkat min 3. Nah, pangkatnya ini pindah ke depan. Yang ini gak ada pangkatnya Pak, berarti yang pindah ini aja. Berarti min 3 kali 2 log 2. Min 3 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu apa? 1 Pak. Jadi langsung min 3 kali 1, min 3. Paham? Contoh yang agak susah. Contoh yang agak susah saya pakai spidol merah. Misalkan jika jika 8 log 9 sama dengan M, carilah nilai 16 log 81. Pakai spidol merahnya artinya soal tingkat susah. Gimana cara ngejakannya? Ini kamu ubah jadi pangkat yang kecil dulu. 8 itu adalah 2 pangkat 3 log 3 pangkat 2 sama dengan M. 9 kan 3 pangkat 2, 8 2 pangkat 3. Pangkatnya pindah ke depan semua. 2 yang ditulis dulu per 3 kali 2 log 3 sama dengan M. Jadi 2 log 3 sama dengan 2 per 3 pindah ke sana dibalik. Pecahan kalau pindah luas dibalik, jadi 3 per 2M. Ini belum selesai. Saya lanjutkan di sana ya. Di sini. Karena saya lanjutkan di sini. Kayaknya nggak cukup di sini. Terus yang dicarikan 16 log 81. 16 itu kamu ubah jadi 2 pangkat 4 log 81 itu 3 pangkat 4. 4-nya pindah ke depan semua. Jadinya 4 per 4 yang ini kali 2 log 3. 4 bagi 4 kan habis 1. Dan 2 log 3 sendiri tadi 3 per 2M. Jadi hasil akhirnya ya ternyata 3 per 2M. Yang kasus soal susah ya. Oke. Sifat ketiga sudah. Sekarang ke sifat keempat. Ternyata ada banyak sifatnya anak. Sifat keempat. Kalau misalkan saya punya A log B, tapi saya ingin mengubah basisnya ini menjadi bilangan lain, misalkan jadi bilangan C, akan nanti jadi C log B per C log A. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kamu punya C log B per C log A, ada logaritma pembagian, basisnya ini sama, bisa digabung jadi A-nya ini naik A log B. Ini dua sifat yang sama kok, cuma dibalik aja. Ini juga cukup rumit. Contoh, merah. Misalkan saya punya soal kayak tadi ya. Misalkan aja
8 log 16 sama kayak contoh sebelumnya, di sifat yang sebelumnya. 8 log 16. 8 log 16 basisnya ini saya ubah ke bilangan lain. Misalkan ke bilangan yang paling kecil 2. Jadi basisnya saya ubah jadi 2. Jadinya nanti 2 log ini 16 per 2 log ini 8. Ini kan bisa kamu cari hasilnya. Kalau bilangannya yang ini kecil, 2 pangkat berapa hasilnya 16? 4. 2 pangkat berapa hasilnya 8? 3. Kan sama kayak tadi, 4 per 3. Contoh yang susah. Contoh susah berarti speedometer. Jika 2 log 3 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B, maka carilah nilai dari 6 log 10. Ini soal level susah. Tapi sering keluar di ujian nasional. Tapi kan kalian nggak tahu ujian nasional ya. Nah, caranya adalah kamu ubah dulu basisnya ini menjadi bilangan apa? Bilangan yang di informasi ini ada, bilangan di informasi ini ada. Lihat bilangan yang di sini ya. 2 dan 3. Bilangan yang di sini 2 dan 5. Bilangan yang di sini ada, di sini juga ada adalah bilangan 2. Jadinya nanti 6 log 10 bisa saya ubah jadi 2 log 10 dibagi 2 log 6. Saya pisah jadi 2 log pakai sifat perkalian tadi ya. 10 itu 2 kali 5, sedangkan 6 itu apa kali apa? 2 kali 3. Saya terus di atas. Kalau perkalian bisa kita pisah jadi penjumlahan sifat pertama. Jadinya 2 log 2 ditambah 2 log 5 per 2 log 2 ditambah 2 log 3. Lalu kamu cari hasilnya. 2 log 2 itu adalah 1. 2 log 5 itu B. 2 log 2 1. 2 log 3 itu A. Ini hasil. Ini soal level susah. Terus sifat kelima saya hapus. Sifat kelima. Sifat kelima itu seperti ini. Kalau kita punya A log B, kita tukar posisinya. A B, A-nya di sana, B-nya di sana. Maka nanti jadi seper B log A. Gitu. Seper B log A. Contoh. Langsung aja saya kasih satu contoh aja. Ini saya akan keluar 8 log 2. 8 pangkat berapa hasilnya 2. Biasanya bilangannya di sini kan lebih kecil daripada yang di sini, tapi ini lebih besar kan? Coba kita balik. Jadi 2-nya di sana, 8-nya di sana. Pakai sifat ini. Jadi 1 per 2 log 8. 2 log 8. 2 pangkat berapa hasilnya 8? 3. Jadi nanti 1 per 3. Oh ternyata 8 log 2 itu seperti 3. Oke, saya lanjut aja. Karena kapasitas memori saya kecil. Yang keenam, A log B dikali B log C kali C log D. Perkalian logaritma. Jadi kasnya ternyata bilangannya ini sama, BB, CC. Nah ini bisa kamu coret. Jadi hanya menyisakan A log D. Nah, ini menyisakan A log D. Syaratnya ini harus sama dan perkalian. Example 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log
64. 2 pangkat berapa hasilnya 3? Kalkulator. 3 pangkat berapa hasilnya 5? Kalkulator. 2 pangkat hasilnya 8? Kalkulator. Jadi bisa kita gabung pakai sifat ini. Karena ini sama-sama 3 coret, sama-sama 5 coret, menyisakan 2 log 64. 2 pangkat berapa hasilnya 64? Nah, kalau nggak urut, nggak sama, misalkan 3 log 2 dikali 2 log 3 2 log 3 5 log 3 dikali 2 log 125. Pakai sifat ini Pak. Nah ini kan nggak sama. Kamu harus atur posisinya dulu biar sama. 5 log 3 taruh depan, 3 log 2 taruh tengah. Yang ini tetap di belakang. Ini sama kan? 3, 2, 2 menyisakan 5 log 125 itu adalah 5 4 berapa hasilnya 125? 3. Sifat terakhir, sifat ke-7. Ternyata anak-anak ada 7 sifat. Sifat terakhir ya. Ini sifat yang juaran sebenarnya. Juaran. Mungkin di SBMPTN yang sering keluar. A pangkat A log B sama dengan B. Jadi bilangan pangkat logaritma. Bilangan pangkat logaritma sama dengan B. Syaratnya adalah ini sama ini harus sama. Contoh, example. 2 pangkat 2 log 7. Sama kah? Sama Pak. Jadinya 7. 3 pangkat 3 log 6 ditambah 7 pangkat 7 log 2 dikurangi 8 pangkat 8 log 10. Kelihatannya kan soalnya susah ya. Sebenarnya gampang. Sama-sama 3, jadi langsung ambil 6. 7 sama 2, 8 sama 10 ya, tinggal diambil bilangan belakangnya aja kan. N2 selesai. Pak kalau nggak sama, nah itu kasus tersendiri, itu kasus susah gitu. Berarti pengayaan. Oke, inilah materi tentang logaritma. Oke, maaf saya belum bisa membuat video tentang pembahasan materi yang kemarin karena saya memburu waktu anak-anak. Kalau ada waktu nanti saya akan membuat videonya anak-anak. Oke, terima kasih atas perhatiannya di pertemuan ketiga kita hari ini. Walaupun materi ini susah, ini memang salah satu materi tersusah. Kalian pelajari baik-baik. Kalau bisa kalian mempelajari bagaimana asal usulnya dapat sifatnya ini. Misalkan ini kok bisa jadi kayak gini, ini kok bisa jadi kayak gini. Kalian pelajari baik-baik. Kalau kalian tahu asal usulnya, lebih bagus lagi. Kalian nggak akan lupa dengan semua sifat-sifat yang ada. Begitu juga untuk perpangkatan sama akad. Jadi kok bisa ini jadi ini sih, ini jadi ini sifatnya. Itu ada asal usulnya. Kalau pengen tahu bisa tanya saya atau dari sumber lain. Oke, terima kasih anak-anak kelas 10 atas perhatiannya. Selamat belajar. Berdoa juga jangan lupa dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.